Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Maka Allah hormati dan Bapak Lurah atau yang mewakili Ibu Sunovi, yang saya hormati Bapak Sinardi, Ketua Gapoktan Kelurahan Tanganan, yang Allah hormati Ibu Bayani dari DPD Barat, yang saya hormati Bapak Bagi Besar dan Bagi Kapitmas Kelurahan Tanganan, yang Allah hormati Bapak Tukuh Kelurahan Tanganan, Ugi Bapak Ibu anggota Gapoktan Kelurahan Tanganan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing enjang siang menika dalem saking pengurus koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Tanganan dipun undang saking Gapoktan agar sedikit sosialisasi uji tindakan berkaitan nanti kerjasama dimungkinkan untuk di MBG makan bergizi gratis. Dalam di sini nama Kuswahidi, Ketua KDMT Kelurahan Tanganan. Alhamdulillah berikut dalam didampingi pengawas operasi ini Bapak Haji Suhardi, ageng saking Tamanan, ugi Bapak RT saking Gelagah, menika Bapak Haji, menika nggih pengawas. Wonten ing mriki dalam badai menyampaikan berkaitan dengan informasi kemarin dari KDMP Tamanan dipanggil di kabupaten berkaitan dengan penawaran kerjasama sebagai supplier untuk SPPG MBG makan BPG gratis. Informasi dari dinas bahwa Gapoktan Tamanan itu masuk sebagai supplier MBG. Nah, kemarin dalam menghubungi Pak Nardi untuk berkaitan dengan apa yang menjadi produk yang disuplai di MBG, informasi suplai nopo. Karena memang mensuplai MBG itu agak susah. Makanya untuk kerjasama operasi dengan Gapoktan itu kalau berjalan baik, insya Allah akan tembus. Biasanya MBG itu yang disuplai itu banyak, Bu. Salah satunya itu beras. Kalau di Gapoktan itu kan biasanya kan produksinya kan beras, pos nih. Kalau itu bisa bersama, itu nanti kita bisa masuk tahu baru satu, yaitu di masjid Museum Perjuangan itu. Ada masjid di pondok itu. Al-Mukila. Itu Ustaz Masuri. Itu Pak Masuri. Beliau mempunyai SPP. Itu berkaitan dengan MBG, karena MBG itu banyak kemarin dari KDMT itu sudah menawarkan daging. Kita bisa suplai daging itu 200 sampai 300 kilo per hari. Kemudian kita bisa suplai tempe. Kemudian kita bisa suplai lele. Kita juga bisa suplai pencuci piring. Tapi belum tembus.
Karena memang karena itu sudah berjalan dan banyak mereka bekerja sama dengan pihak lain, kita belum bisa tembus. Kemarin kita sudah sampaikan di grup anggota ADNP, mohon doa semoga bisa lolos. Nah, karena ADNP di Kelurahan Koperasi Merah Putih itu anggotanya masih sedikit, Bu. Nah, di sini ini juga bisa untuk bersosialisasi ke Bapak Ibu untuk menjadi anggota. Karena memang belum kelihatan jenenge negeri koperasi itu usahanya nopo. Kita yang memang sudah dibuat, produk itu adalah sabun sendiri dewe. Kemudian kita melayani akikoh. Kemudian kita rencana ada namanya sahabat sayur online tadi. Karena kalau kita membuat gerai sembako model eceran itu masih belum, karena kalau jenenge uangnya jadi itu direkakan dari 23 anggota koperasi, sebagian besar itu pamong dari jenenge buku itu belum ada, warga itu belum ada. Karena apa? Kalau koperasi itu yang disampaikan sosialisasi ke RT itu ya ini tanggal masalah besar. Kapan ini bisa diajuke Pak koperasi ini? Padahal koperasi Desa Merah Putih itu salah satunya ada di Panjang. Tapi yang pokok itu bahwa koperasi ini adalah akan memutus rantai pasok. Jadi panjenengan yang dari Kapoksan berkaitan dengan pupuk itu besok kalau koperasi ini benar-benar sudah survei, itu semua pupuk juga koperasi yang akan handle. Jadi tidak langsung ke Kecamatan atau audit di kecamatan. Jadi langsung harganya tetap harga yang tadi disampaikan. Dan produksinya juga nanti akan lebih banyak. Informasi terakhir, koperasi ini nanti langsung dari atas. Jadi kemarin ketika pertemuan dengan Pak Ustal, ada Pak Budi itu juga menyampaikan kita akan ada dibangunkan koperasi untuk gerainya. Koperasinya menjadi badan hukumnya. Tempatnya itu rencana kita ada di Gabun yang bekas PKI. Sekarang jadi Merah Putih nih, Pak. Tapi dari pusat itu belum standar. Harus mencari tanah yang luasnya minimal 20 kali 30 atau minimal 1000 meter. Itu kemarin keputusan dari Bangsa dipilihkan di Jalan Kaloran Timur Kedapi dekat masjid sebelah masjid sawah ini. Tapi juga belum lolos mungkin karena tanahnya sawah. Tapi minimal bahwa kalau disediakan tanah 1000 meter ini yang bangun dari TNI dan ABRI. Bentuknya gede sama kita tinggal menggoni. Itu nanti kalau sudah ada monggo gitu. Insya Allah banyak yang daftar, tapi sebelum daftar jangan jadi pionir dulu daftar untuk mengawali dulu. Karena kita koperasi kalau tidak dari anggota dari masyarakat Kelurahan Taman itu sangat masif. Dia per bulan itu 25.000. Oh gede Pak, ya jadi itu enggak lokasi ya gede orang aku saya. Ya Bapak Ibu warga yang menjadi anggota koperasi, hak-haknya sama semuanya. Besok kalau tidak ARAT, kalau memang ada SHU dapat SHU. Kemudian
kalau mau jadi pengurus sakit jadi pengurus. Dapat harga murah kalau memang besok operasi itu besar, harganya grosiran. Jadi kita harganya besok operasi bukan eceran. Makanya sementara kita nggak berani buka kiri kecil-kecil karena masih eceran. Gas, kalau Bapak Ibu merasakan gas juga sama harganya itu harga eceran tertinggi. Kalau anggota berapa harga eceran tertinggi? 18.000. Kalau di luar kan sudah 20, 21, 22. Ini nomor berapa? Itu kalau itu dapat harga eceran tertinggi 18.000. Kalau non anggota berapa? Ya paling nanti harga 19. Tetap harganya lebih murah. Gas, pupuk, sembako, juga simpan pinjam. Makanya di sini mumpung dalam dari pengurus diundang dari Kapokkan, kita sosialisasi. Yang pertama kerjasama. Yang pertama kerjasama berkaitan dengan nanti MDG. Yang kedua sosialisasi berkaitan menjadi anggota koperasi. Karena rencana dari APMT kerjasama dengan Kapokkan nggak masalah MDG juga, tapi memasarkan produk pertanian saking Kapokkan. Kapokkan itu kan biasanya beras di ekspor. Itu monggo, kalau kita mau beli besok kalau kita sudah ada, kita beli berasnya atau beli gabahnya. Kemudian nanti dari beras itu kita blend menjadi beras lokalnya aman. Di barang murah, produknya lengkap, masyarakat ketika beli anggota koperasi beli di koperasi besok dikembalikan dalam bentuk karena SHU itu diberikan kepada anggota yang aktif berbelanja di koperasi, pinjam di koperasi. Ini kok. Jadi kalau anggota aktif dan non aktif itu beda. Yang hanya tiap bulan setor 25.000 dengan yang setor 25.000 tapi juga belanja di koperasi. Kalau Bapak Ibu belanja di yang lain non koperasi mungkin harganya agak mahal, tapi di koperasi bosan. Tapi dia sudah kembali yang catatannya dapat itu kedepannya Bapak. Terus mengenai kesempatan saya Bodiko dari pengurus koperasi menghimbau di woro-woro monggo sakit menawa dari mendaftar menjadi anggota koperasi. Insya Allah banyak yang begini. Karena Bapak Ibu sebagai petani tetap butuh produk-produk pertanian dan dari koperasi nanti akan menyediakan dengan luas 1.000 meter yang rencana mau dibangun itu kan luas sekali. Ada sekitar 7 beli sembako, ada nanti simpan pinjam, ada pupuk, juga sore masih ada 7 ini. Memang sekarang orang-orang mau di situ karena memang waktunya kan cepat. Nah, jadi awal rencananya koperasi nanti pinjam ke bank uang banyak untuk bangun. Nah, uang 3 miliar yang dari pemerintah itu dibangunkan belinya. Koperasi jadi duit Pak. Bisa langsung dibangun koperasi itu ini mobil, kendaraannya, semuanya. Koperasi tinggal menjalankan. Itu urusan sewa dan sebagainya nanti dari koperasi dengan kelurahan yang nanti difasilitasi oleh pemerintah oleh dinas. Makanya ini
berkaitan dengan sosialisasi juga mungkin kerjasama ke depan segera antara Bapoktan dengan KDRT Kelurahan ya. Monggo bagi tentang dari anggota berkaitan dengan koperasi, maka insya Allah ada pengurus jawab, maka kesediaan nanti daftar, waktunya kapan, insya Allah daftarnya bukan uangnya dulu, daftarnya pakai transfer. Tetap kali daftar BPS, maka konten-konten dikasih instansi, bukti pembayaran. Karena memang uangnya itu kita itu tidak langsung masuk ke rekening atas nama koperasi desa ya. Jadi nanti insya Allah laporannya juga jelas, kemudian keterbukaan. Karena pengurus buatnya juga gitu. Jangan terpengaruh Facebook, YouTube, dan media sosial yang mengatakan gajinya pengurus koperasi puluhan juta. Saat ini saya tombok jalan sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri. Jadi semuanya berjuang bersama. Biasanya yang awali kritisnya gara-gara malah sendiri atau jadi apa istilahnya tutup langkah awal itu roh susah. Ya, nanti ini masih 23 anggota. Sering nambah-nambah. Tapi ini pun sosialisasi kapan mulai bisa buka utang. Susah kan itu lah, bukan ada mau bikin komersil dari atas dulu ya. Jadi kalau sudah jadi, insya Allah percaya nanti pemerintah akan bergerak dan kita juga koperasi tetap bergerak dulu. Makanya kita ada produk yang pertama itu satu sisi sudah kita produksi. Kemudian tadi akikoh, namanya sahabat akikoh merah putih. Kita ada namanya sahabat sayur merah putih. Insya Allah nanti segera launching untuk nanti semuanya bisa belajar sayur online lewat sahabat koperasi merah putih. Ini sedikit akan saya awal aturakan. Kemudian nanti ada pertanyaan mengenai kesempatan itu, insya Allah saya bisa jawab. Terima kasih. Mas Gus. Kalau koperasi merah putih itu adalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, selama ini masyarakat itu masih gampang, masih buta, topi koperasi. Nah, kalau kan dikatakan kalau susul, gue pilih mereka sakit sosialisasi ke setiap kedudukan. Sebab berkan mereka rata-rata dari mana koperasi apa, gopo, bagaimana dan sebagainya. Ya, tentu kita mengusulkan ada sosialisasi penjelasan ke setiap kedudukan. Apa yang kita mengenai ya sudah ada. Benar-benar paham ini. Kalau koperasi mereka ya butuhkan perjuangan, ketelitian, kecermatan dan kejujuran. Tapi kalau kita berarti sosialisasi ke perjuangan di perwakilan perjuangan juga jadi dari pengurus atau pemerintah kelurahan itu turun ke perjuangan untuk memberikan penjelasan untuk dilakukan apa namanya izin juga, karena kan harus izin dengan Pak Cukup untuk kita kembali sosialisasi kembali kepada masyarakat berkaitan dengan koperasi desa merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maksud saja yang mungkin lokasinya menurut
anggaran pribadi saya. Ini kalau yang di mungkin kurang memadai, yang di tidak mungkin juga kurang pas. Cara kita sebenarnya saya amati yang bekas SD dan lor kesalahan berlebihan Bapak. Karena itu sampai luas dan mulanya juga tidak tervaksin mungkin itu bisa diajukan di situ. Lingkungannya sudah jalan aspal, sudah standar mungkin tanpa pengeringan, pekarangan jejak, dan mungkin lebih dekat dengan warga. Seperti itu Pak, posisinya juga di kawasan perkampungan, mungkin ada banyak kelebihan yang lain. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pusat berkaitan dengan tanah as yang diusulkan menjadi KDRT. Yang pertama itu memang itu timur murni bisnis untuk siapa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau bisnisnya itu tidak strategis, di situ titiknya adalah harus di pinggir jalan utama yang akses masuk kendaraan dan sebagainya itu banyak. Itu memang yang paling nomor itu di Lebong. Tapi di Lebong kemarin dari bantuan Pak Bisa itu luasannya kurang, karena hanya lebarnya nanti setelah belum kalau di dekat Jatim itu di ada sebelum mengantisipasi membuat kebijakan untuk menarik simpati dari warga Taman Pak. Dan Bapak Haji Yadudin betul untuk mengadakan sosialisasi di tingkat kedua. Karena nanti yang menyampaikan Pak Dubes juga tanpa pulang kecil Pak kedua. Tapi kalau nanti Pak Ketua sendiri didampingi Pak Haji nanti bisa lebih mendetail Pak. Kalau Pak Ketua berkenan, kita aturi rawuh, kita undang besok malam Jumat Kliwon Pak atau besok sore. Kebetulan di tempat kami ada pertemuan RT di 02 Pak. Jadi nanti Pak Ketua bisa langsung sosialisasi ke warga, cuma langsung kenal. Dan nanti malam minggunya lebih baik di RT 01 Pak. Jadi malam Jumat Kliwon itu di RT 02, malam minggu baik malam minggunya di RT 01 ada Pak Ketua. Kalau begini lalu kalau tidak Ketua ada Kliwon. Itu Pak Ketua menerima semua undangan. Insya Allah kita sempatkan kalau memang diundang Pak. Jadi bukannya kita karena kalau kita diundangnya di WA di mana insya Allah kita mengurus soal untuk sosialisasi. Nanti Bapak ada nomor saya di dalamnya siapa di lokasinya yang mana nanti saya insya Allah dengan beberapa pengurus akan soal untuk sosialisasi. Insya Allah siap. Kita malah terima kasih. Bukannya kita jawab, terima kasih sekali. Karena kita bingung kemarin sudah kayaknya jauh di Banjar sudah selesai juga. Tapi itu namanya masalah utang. Ini bukan utang. Kita jelasin ya Allah. Tapi karena program dengan kooperasi itu adalah kooperasi merah putih yang dari atas, kita ya memang programnya besar. Cuma sekarang bentuknya belum mono. Kadang-kadang kita mau mempercayakan itu handle itu agak susah. Karena kalau sudah bentuknya sudah jadi